Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallifu Ki Hashim Syekh Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila qol. Kemarin sampai pada hadis yang diriwayatkan yang dalam hadis tentang bagaimana orang yang alim itu nanti di yaumil qiyamah. Ini hadis ini sebenarnya berat sekali ini. Sebagai pengingat bagi kita semuanya, Masya Allah. Wa anhu, dan ceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu hadis iki yukta bakal den tekaaken sopo bil alimi wong sing alim yaumul kiamat ing dalam dinane kiamat. Nanti di hari kiamat, yaumil kiamat, ada seorang alim yang didatangkan. Fayulqa mongko den tiba akan dicemplungaken sopo al alim finaring dalam neraka. Didatangkan, dipanggil terus langsung dimasukin ke neraka. Fatan dalikum mongko bobrol apa aktabu piro-piro ususi alim. Ketika diseret, dimasukkan ke neraka, itu isi perutnya keluar. Menyeret-nyeret isi perutnya, ususnya itu. Saya dulu mau kamu mubeng sopo alim dia kelawan aktabihi, dengan keadaan yang seperti itu. Kama yadurul himar, kaya oleh mubeng opal himaru himar birroha kelawan gilingan. Masya Allah. Orang alim ini nanti akan berkeliling di nar. Aku bayar dulu ini pihak kelawan nar di dalam neraka kama yadul himaru birroha. Jadi dalam keadaan seperti itu. Jadi orang ini, orang alim di yaumil qiyamah itu akan didatangkan, langsung dimasukkan ke neraka dalam keadaan isi perutnya keluar. Masya Allah. Lalu dia itu keliling, muter gitu, dengan keadaan seperti itu di neraka ini. Fayutifu mongko ngubengi sapa alim ahlan nari ing ahli neraka. Fayaquluna mongko ngucap sapa ahlun nar malaka utawi apa kula kedue sira. Dalam keadaan seperti itu, isi perutnya itu keluar semuanya. Insyaallah. Mengelilingi ahli neraka. Lalu ahli neraka itu penduduk neraka bertanya kepada si alim ini, malaka, dengan apa? Bagaimana denganmu kok bisa seperti itu keadaannya? Fayaqulu mongko jawab sapa alim, kuntu ana sapa ingsun iku amiran sing perintah bil khairi kelawan kebagusan wala ati. Lan ora nakani sapa orang lakoni sapa ingsun ing khair. Wa anhalan nyegah sapa ingsun anil syarri saking kealanan wa ati sertane apa? Nglakoni sapa ingsun ing khair. Ya, keadaanku seperti ini karena dulu saya waktu di dunia itu mengajak-ajak atau memerintahkan hal-hal yang baik, tapi saya tidak melaksanakan. Dan saya mencegah dari hal-hal yang tidak baik, yang mungkar, tapi saya malah melaksanakan. Ini ya orang alim yang jelas sudah tahu ini baik, ini tidak baik. Dan mengajak manusia untuk berbuat baik, tapi dia nggak berbuat baik, malah jahat. Yang dilarang malah ini bahaya sekali ya. Kita melarang hibah, malah kita hibah sendiri. Kita melarang musuhan, malah kita tidak ada kedamaian dengan orang lain, dengan teman kita. Kita tidak boleh fanatik buta, kecuali dalam segi agama, malah kita fanatik buta. Ya, ini yang nggak ada gunanya. Ini orang alim-alim seperti ini nih, Masya Allah. Kita ini mudah-mudahan tidak seperti itu.
Maka di neraka itu nanti dia didatangkan langsung dimasukin ke neraka dalam keadaan dia dalam neraka itu isi perutnya keluar, kemudian muter di dalam neraka ini. Setiap orang tahu ya, seperti muternya itu. Kalau diumpamakan dalam hadis itu kayak orang itu mengitari, kayak himar itu mengitari gilingan. Himar itu kalau mau buat minyak atau buat apa itu biasanya himarnya itu mengitari untuk untuk memeras biji-bijian sampai menjadi minyak atau menjadi cair itu biasanya gitu. Kadang onta itu namanya roha, itu memutar itu kemudian untuk menggiling menggiling dari biji-bijian mesti seperti habah simsim atau apa itu, jadi kayak minyak simsim, minyak apa itu bisa itu seperti itu dimutar dulu itu seperti itu. Kalau sekarang ya pakai mesin atau apa gitu, nggak butuh ini. Nah seperti itu, masya Allah. Jadi orang alim ini keadaan seperti itu dengan perut yang seperti itu memutar di neraka seperti itu sampai orang-orang ahli neraka itu ya kalau sampai pada tahu semuanya, ya Allah ini tahu orang alim yang seperti itu ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ya kak, dulu saya itu orang alim tapi gak bisa mengamalkan ilmunya. Saya dulu memerintahkan yang baik, saya tidak mengamalkannya. Saya mencegah dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik, malah saya mendengarkan melakukannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Kita termasuk orang yang punya ilmu yang bisa mengamalkannya. Dan itu nggak bagus. Makanya dalam syair itu apa itu dalam hadis dalam syairan itu, la tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika, itu arun alaika, itu dalam syairan itu, la tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Ini bahayanya orang alim yang seperti itu. Kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita orang alim itu atau siapapun yang menjadi orang alim. Orang alim bukan berarti orang alim yang ilmunya tinggi, bukan, tapi yang kita mengetahui suatu ilmu, kita punya ilmu walaupun sedikit, kita bisa diamalkan. Jangan menjadi orang yang punya ilmu walaupun sedikit tapi tidak diamalkan. Kita tahu bahwa itu boleh, ini nggak boleh, ini boleh, tapi tidak mengamalkannya. Ini bahaya yang seperti ini. Wa an Bishr radhiyallahu anhu, saking Bishr apa sing diriwayataken dawuh iki auha paring wahyu sinten Allah Gusti Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Ada dalam hadis diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Isi wahyunya begini, la taj'al bini wa bainaka aliman maftunan fayub'iduka takabburu an mahabbati, ya Allah. Ini coba, la taj'alu dada akan seliramu baini dalam antarane ingsun wa bainaka lain dalam antarane sira, ojo dadiaken aliman wong sing alim maftunan kang dadi fitnah, fayub'ida moko dadi sebabe ngadoaken ing seliramu apa takaburi kumalungkunge alim an mahabbati saking cinta ingsun. Ya Allah, masya Allah. Dalam hadis ini Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud yang isinya begini, Daud jangan jadikan di antaraku dengan antaramu ada orang alim. Yang orang alim ini akan menjadi fitnah. Kalau orang alim ini menjadi fitnah, maka akan menjauhkan takaburnya, kesombongannya itu dari mahabbati. Kau akan dijauhkan sebab orang alim ini. Jadi orang alim itu bisa menjauhkan dari Allah. Ini seorang nabi loh ya. Ini seorang Nabi Daud alaihi salam.
Dalam wahyu itu jangan kau jadikan orang yang alim maftun di antaraku, di antara kita dengan di antara kamu dengan di antaraku. Sehingga orang yang alim ini yang maftun akan menjadi penghalang di antara kita. Masya Allah, ini antara saya dengan antara kamu, bukan di antara kita. Itu berarti itu kurang bagus kalimat di antara kita. Di antara kita itu sama-sama makhluk. Kalau Allah dengan makhluknya nggak boleh di antara kita, itu nggak bagus. Ya, maka Allah menjadikan jangan sampai menjadikan ini wahyunya, jangan sampai menjadikan orang yang alim yang maftun itu di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di tengah-tengah kita. Jangan didekati, jauhi, sebab orang alim yang seperti ini akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takaburnya, dengan kesombongannya, itu nanti akan menjadi penghalang, tidak bisa mencintaiku. Tidak bisa mencintaiku, kata Allah itu. Jadi ini memang bahaya sekali kalau kita menjadi orang yang punya ilmu, tapi ilmu kita ya tidak digunakan, malah menjadi fitnah. Itu akan menjadikan bukan cinta kepada Rasulullah, malah jauh dari Rasulullah, malah jauh dari Allah. Bukan mencintai Allah, malah semakin jauh dari Allah. Ini bahaya. Nah, kalau ulama yang punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya, itu malah mendekatkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika qutta'ut thariq. Kalau seperti itu kata Allah ini dalam hadis wahyunya ini kepada Nabi Daud, ulaika yang mengkono wong sing alim maftun, qutta'ut thariq pembegal, pira-pira pembegal jalan ala ibadi ngatas pira-pira kaulaku. Mereka itu ulama-ulama yang seperti itu sebagai pembegal jalan menuju aku, kata Allah itu. Pembegal jalan yang membegal orang-orang terhalangi sampai mengenal aku. Ya, ini makanya bahaya, ini namanya ulama su. Makanya kalau ulama-ulama yang dimaksud, kita harus takdim dengan ulama, kita harus ikut dengan ulama, kita harus mujalasah, berkumpul, berteman dengan ulama. Ini maksudnya kemarin dijelaskan oleh Yai Hasyim Asy'ari adalah ulama-ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, yang baik-baik, yang bertakwa kepada Allah, tidak ada dengan ilmunya tujuan selain Allah, tidak mencari dunia, tidak menjual dunianya, menjual ilmunya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, tidak ada tujuan duniawi dengan ilmunya itulah. Ini yang bahaya bagi kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita punya orang yang punya ilmu, yang bisa mengamalkan ilmu kita. Karena kita nanti kalau nggak seperti itu disebut dengan begal. Begal orang-orang bisa sampai kepada aku, kata Allah. Ini bahaya. Orang kalau begal dunia masih agak ringan gitu lah. Ini kalau membegal antara dia dengan orang yang sedang menempuh jalan ke Allah, dibegal di tengah jalan, ini kan bahaya. Ini orang-orang yang punya ilmu yang maftunan. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan dawuh sinten Sufyan ats-Tsauri, inna ma yata'allamul ilma liyattaqi bihillah. Angin bahasane ai inna ma yata'allamul ilmu liyattaqi bihillah. Angin pemesine ditupri atau ya ta'allamu nupri sapa wong atau nupri belajar al ilma ing ilmu sing tujuane golek ilmu liat taqiya supaya takwa bi kelawan ilmu sapa wong Allah Gusti Allah. Kalau mau mencari ilmu itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mencari ilmu, carilah ilmu dengan tujuan agar menjadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya, dengan ilmu itu malah berani, enggak ada ketakwaan. Malah senangnya buat menghelah-helah sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang berkira ini nanti dikhilah, lah ini bahaya. Wa inna ma faddala ala ghairihi wa inna ma fuddila.
Angin kemesine den keutamakan sapa wong sing alim ala ghairihi ngalahaken ing ngatasi liyane alim li'annahu karena satune alim iku yattaqi bertakwa sapa alim bi kelawan ilmune Allah Gusti Allah taala. Jadi seseorang itu lebih utama atau lebih ada nilai lebihnya lah, derajatnya melebihi orang lain atau kebaikannya melebihi orang lain, keutamaannya melebihi orang lain. Ini disebabkan karena apa? Karena dengan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah. Jadi dengan ketakwaan itu. La fa an ikhtala moko lamun cacat apa hadzal qasdu ikila sejo wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi niate wong sing luru ilmu. Nah, kalau niatnya benar tadi supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang alim itu bisa lebih punya harga diri, dihormati orang, di lain-lain itu karena dia itu bertakwa, dengan ilmunya itu bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah kalau tidak seperti itu, fa'an ikhtalla, kalau tujuan mencari ilmunya tidak seperti itu, dan niatnya juga rusak, bi ayyastasyaira gambare yento ngeroso, sopo alim bihi kelawan ilmune at-tawassula ing dadi perantara dadi tumeka ila misalin dunyawiyin ila manali dunyawiyin maring merkole dunya nyatan dunyain min malin sanging bondo au jahin utawa pangkat faqad batala mongko batal mongko temen batal apa ajruhu ganjarane man wa habitolan lebur apa amalu amale kuman maka amale alim itu wa khasir lan tuna sopo alim khusronan mubina kelawan tuno kang jelas. Nah, ini bahaya kata Sufyan Tsauri ini ada, Masya Allah. Kalau orang mencari ilmu, alim itu mencari ilmu, maka ilmu kalau dapat ilmu adalah agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena seorang alim itu bisa menjadi mulia, mengalahkan yang lain itu karena sebab ketakwaannya. Dengan ilmunya dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak seperti itu, niatnya salah, tujuannya juga salah, dan merasa bahwa dia dengan ilmunya itu bisa mudah mencari urusan dunia, mendapatkan duniawi dari pangkat, dari harta, derajat. Ini dengan ilmu mudah sekali. Ini niatnya dalam mencari ilmu itu seperti itu. Faqad batala ajruhu. Maka dia itu pahalanya batal, tidak akan mendapatkan pahala. Wa habitu amaluhu, dan amal yang dilakukan itu lebur, sirna, tidak dapat apa-apa. Wa khasira khusranan mubina, dan akan rugi, sangat-sangat rugi. Kerugian yang sangat jelas. Makanya ketika menuntut ilmu, mencari ilmu itu harus niatnya ditata, diatur sebaik-baiknya, jangan sampai salah niat. Ini terutama santri-santri, ya, santri-santri ini harus kalau mau mondok ke pesantren niatnya yang bagus. Niatnya jangan seperti itu tadi, mudah untuk, kalau kita punya ilmu mudah untuk mencari dunia, bisa mencari derajat, bisa mencari harta dan lain-lain. Ini jangan, bahaya ini tadi. Maka orang itu tidak dapat pahala, malah akan menjadi orang yang rugi. Amal yang dilakukan malah habit, mahbutun, di lebur, gak ada apa-apanya, sirna semuanya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, lan dawuh sapa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dawuh ngaten balaghani teko ingsun apa annal fasaqa, teman-teman pira-pira wong sing fasik, minal ulama itu saking pira-pira wong alim, wa min hamalatil qur'ani, lan saking pira-pira wong sing hafal Quran, balaghani annal fasaqa iku yabda'u bihim yaumal qiyamati qabla ibadil ausan. Masyaallah. Iku yubda'u den kawiti atau
dikawiti yang paling pertama dipanggil sapa bihim fasaqah wal ulama wa hamalatul Quran. Minal ulama wa hamalatul Quran. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat qabla abadatil ausani ing dalem sadurunge pira-pira penyembah berhala. Nih. Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini kata Fudil bin Iyad. Telah sampai kepadaku. Kalau telah sampai kepadaku itu ya ada cerita atau ada riwayat dari Nabi. Memang ada kemarin yang dijelaskan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketika ditanya dengan riwayat itu pasti pingsan itu riwayatnya. Nah ini kata Fudil bin Iyad, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang fasik nanti, orang fasik dari kalangan ulama, orang fasik dari golongan para ulama dan orang-orang yang hafal Quran, memegang Quran, ahli Quran, nanti di yaumil qiyamah duluan yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum abadatil ausan, penyembah-penyembah berhala, sebelum orang kafir. Jadi orang alim, ulama, penghafal Quran, nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan langsung ke neraka sebelum orang-orang kafir duluan. Masya Allah. Ini berat sekali, makanya kita semakin punya orang, semakin punya ilmu. Semakin punya ilmu itu semakin berat tanggung jawabnya, harus kita semakin bertakwa. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad tuqan, dalam riwayat itu. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Nah, ini maksudnya. Bahaya sekali. Kalau orang semakin lama semakin tambah ilmunya tetapi ketakwaannya ini malah tidak bertambah, maka tidak akan tambah kecuali semakin jauh, bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini bahaya. Maka nanti di akhirat akan dipanggil duluan, langsung dimasukkan ke neraka sebelum orang-orang kafir yang menyembah berhala. Masya Allah. Wal'iyadzu billah, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Waqal Hasan Basri, lan dawuh sinten Hasan Basri radhiyallahu anhu, uqubatul alim, utawi siksane wong alim, mautul qalbi itu matine ati. Nih, ini harus kita rasakan dan kita resapi betul ini. Karena ini yang menimbulkan keresahan, menimbulkan kerusakan di muka bumi ini ya ini nih. Orang alim itu ukubatnya, siksa bagi orang alim di dunia ini adalah mautul qalbi, matinya hati jadi tidak hidup. Hati jadi mati. Kenapa? Karena dengan ilmunya itu hati malah jadi mati, kebalikan. Fakila mongko didhawuhaken apa lagu Fakila mongko didhawuhaken ditanyakan lahu maring al alim ma mautul maring Hasan Basri ma mautul qalbi. Ma iku apa mautul qalbi utawi maut matine ati. Ditanyakan kenapa kok bisa mati hatinya itu? Qala talabud dunya bi amalil akhirah. Masya Allah. Ini kata Hasan Basri, akibat atau siksa bagi orang alim adalah hatinya mati. Terus ditanya, bagaimana hatinya mati itu? Yang dimaksud itu bagaimana? Sayyidina Hasan Basri menjawab, talabud dunya bi amalil akhirah. Mencari dunia dengan bentuk amal akhirat. Punya ilmu agama tapi dibuat perantara untuk mencari dunia, mencari ilmunya karena supaya mendapatkan pangkat derajat, mencari ilmunya supaya mendapatkan duit, mendapat semacam-macam yang seperti ini. Ini nanti itu orang yang mati hatinya, tidak peduli, malah canggih. Makanya kalau kita kalau kita ini orang yang koruptor istilahnya, itu justru bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang pinter-pinter, justru dengan ilmunya itu keblinger. Nah ini orang yang masalah ilmu agama juga sama. Kalau punya ilmu agama kemudian dibuat perantara untuk mencapai
pangkat di dunia atau dijadikan perantara untuk mencapai derajat di dunia, harta di dunia. Ini yang berbahaya, Masya Allah. Makanya ini namanya ulama ulama dunya. Jadi seolah-olah dia itu orang yang tahu agama, punya ilmu dengan yang mengantarkan ke akhirat, tapi justru amalannya itu yang bentuknya itu amal akhirat, tapi sejatinya itu untuk mencari dunia. Lah ini yang bahaya ini. Makanya ilmu nggak boleh dijual. Ilmu dijual nggak boleh. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Al-bab as-sani. Ini tahu iki iku bab sing nomor loro, utawi bab sing nomor loro iku fi adabil muta'allimi, ing dalam mertekaken adabe orang sing belajar, fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne muta'allim, wa fi asyrati anwa'in al adab. Wa fihi lan iku tetep ing dalam iki bab sani asyratu anwa'in utawi pira-pira 10 pira werna minal adabi sing adab. Nih adab kita sudah mulai pada adab nih. Kalau kemarin kan kita menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mencari ilmu, keutamaan orang yang alim. Nah sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab tentang bagaimana santri, murid, adabnya itu harus bagaimana untuk dirinya. Al-awwalu, ini ada berapa? Ada 10 macam adab bagi santri, bagi pelajar istilahnya. Bagi pelajar itu ada 10 adab. Al-awwalu, utawi sing pertama iku an yutahhira yen to nyucikaken sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim. Nyucikaken mingkul ghisyin saking saben-saben ghish, man wasyana falaisa minna, nipu. Kalau bahasa anu yen nyontek misalnya itu ghish. Wadanasin lan reget kotoran, wagilin lan gil, unek-unek sing pendendam, wahasadin lan hasad, wasu'i akidatin lan alane akidah keyakinan, wasu'i khulukin lan alane budi pekerti. Yang pertama, muta'alim ini punya adab, orang yang belajar atau santri ini ada adab untuk dirinya, dan adab nanti ada adab bersama gurunya. Ini dirinya sendiri. Jadi alim orang pelajar atau santri itu punya etika atau adab bagi dirinya. Yang pertama itu ada 10 macam adab untuk dirinya. Jadi bukan hanya adab kita ketika bertemu dengan orang lain saja, tidak. Tapi untuk dirinya itu ada adab-adabnya. Yang pertama adalah dia harus menyucikan hatinya. Mencucikan hatinya dari sesuatu hal yang palsu, dari penipuan, guys, itu penipuan. Dan dari kotor-kotoran. Artinya kotoran-kotoran yang merusak hati. Dengki, akidah yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar, yang tidak beres. Dan ketidakbaikan budi pekerti yang tidak baik, semuanya ini harus dijauhkan. Jadi hatinya harus bersih, suci, ya, dibersihin, dicuciin hatinya ini. Ini termasuk bagian daripada adab seorang pelajar atau santri kepada dirinya. Atau siapa saja, bukan hanya santri yang bocah istilahnya yang mondok itu enggak, tapi siapapun kita juga termasuk jadi santri. Jangan dikira kita bukan santri. Kita kan sering belajar di mana saja, mendengarkan pengajian, mendapatkan ilmu. Berarti kita santri. Nah, kalau kita mau masih mencari ilmu, istilahnya masih mau ngaji, masih mau belajar, berarti walaupun sudah tua ya statusnya itu tetap masih muta'alim, orang yang pelajar atau santri. Nah ini syarat yang adab yang pertama untuk dirinya adalah harus membersihkan hati dari segala macam kotoran-kotoran yang mengganggu hati itu tadi. Tidak ada penipuan, tidak ada kotoran di dalamnya. Takabur, kemudian ada dendam, ada hasud, ya, iri dan dengki, itu harus disingkirkan semua. Pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu disingkirkan semua itu.
budi pekerti, etika yang jelek dalam hati itu juga disingkirkan semua, harus disucikan. Supaya apa? Liyasluhat darabun. Jadi bagus bidzalika liqabul ilmi wa hafdhihi. Sopo muta'allim bidzalika kelawan tathhirul qalb, mensucikan hati itu. Supaya dia siap, soleh itu ya sudah itu, supaya dia itu siap, dirinya itu siap dengan kesucian hati, siap liqabulul ilmi, maring terima ilmu, wa hifdzihi lan ngapalaken ilmu, walitila ilan ningali mutolaah ala tako iki ma'anihi ngatasi piro-piro lembut-lembute makna-maknane ilmu, wal fahmilan mahami li ghawamidihi maring piro-piro sing perkara angele ilmu. Nah ini artinya kita sebagai santri, kita sebagai pelajar harus bersih hatinya dari kotoran-kotoran hati, semuanya di ini. Hasad, hasud, dengki, penipuan, ya hal-hal itu yang merusak hati harus dibersihkan. Pemikiran-pemikiran yang tidak baik, semuanya dijauhkan supaya hati kita ini siap menerima ilmu. Kalau kita sudah siap menerima ilmu, maka kita dengan mudah akan bisa memahami masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang rumit dalam ilmu itu, maka dengan mudah kita siap untuk bisa memahaminya, bisa memutolaah dengan gampang, dengan melihat oh ini masalahnya, mudah paham istilahnya. Makanya kalau kita pengen cepat paham, maka kita harus begini, bersihkan hati, maka dengan hati yang bersih kita mudah mendapatkan ilmu. Yang susah-susah menghafalkan itu akan cepat mudah hafalannya. Nah ini adab ini untuk dirinya sendiri. Nah kalau ada pelajar kita ini atau santri, Masya Allah kok tidak melepas hati, malah tambah banyak maksud, malah hatinya itu dihimput dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan macam-macam penyakit-penyakit hati ini, bagaimana bisa memahami ilmu? Ya susah. Karena kita butuh kesiapan. Ibarat kita datang kepada kiai misalnya, atau kita datang kepada siapalah yang kita mau belajar sama beliaunya, itu kita membawa wadah yang kosong dan bersih, gelas yang suci, gelas yang bersih. Kalau gelas yang tidak bersih, kalau toh diisi apapun, ya jadinya racun. Kita mau minum air misalnya, kita dengan menggunakan wadah atau gelas yang suci, yang bersih. Kalau gelas itu ada kotorannya, dituangkan air bersih, oh kita menjadi jijik, apalagi yang dicampurkan itu barang-barang yang kotor-kotor, waduh. Diminum pun jadi penyakit, yang ini bahaya. Jadi kita ibarat membawa wadah itu, jadi hati kan wadah. Al-qalbu ya, jadi hati itu adalah merupakan wadah, jadi kalau wadahnya itu kotor, maka apa yang akan didapat dari ilmu, ya ilmunya jadi ilmu kotor, bukan ilmu yang bersih. Makanya untuk mendapatkan ilmu yang ini mudah dipahami dan bersih ininya, maka harus sucikan hati kita. Tuh. Ini yang pertama, adab bagi seorang santri atau seorang pelajar. Asani utawi sing nomor loro, ayo sine ku yen bagusaken sapa muta'allim an-niyat. Yang pertama harus menata niat. Jadi pertama membersihkan hati, yang kedua harus niatnya itu diatur fi thalabil ilmi, dalam nubri ilmu, bi an yaqsidu gambare yen to nejo sapa muta'allim bi kelawan thalabil ilm wajh Allah, ing zati Allah, karena Allah taala azza wa jalla. Wal amal lan ngamalaken bi kelawan ilmu, Masya Allah, bi an yaqsidihi wajh Allah wal amala bihi wa ihya asyariati, lan nguripaken syariat, wa tanwira qalbihi, lan madangi atine muta'allim, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batine muta'allim, wa taqarrub lan parak minallahi maring Allah taala. Ini contoh-contohnya. Jadi yang kedua setelah kita membersihkan hati, yang kedua adalah harus menata niat. Seperti kita niat lillahi ta'ala saja sudah, kemarin dijelaskan bagaimana niat mencari ilmu. Dan niat mengamalkan ilmu, kalau sudah dapat ilmu maka akan mengamalkan ilmunya.
dan niat menghidupkan syariat, wa ihya'i syariah, dan niat menyinari hati, untuk menyinari hati, untuk menghiasi batin kita dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat-niat untuk mencari ilmu. Wala yaksitu, dan ora nejo sapa wong muta'allim bi kelawan ilmu bi talabil ilm al aghradu biro barang perkakas dunyawiyata kang bungsut duniawi. Nyatane min tahsil riyasati saking menghasilkan kepemimpinan, derajat dadi pimpinan, wal jahi, dan jahi pangkat, wal malilan bondo, wa mubahatil akroni lan bangga-banggaan di hadapan piro-piro sepadane konco-konco sebayanya, teman-teman seininya pokoknya. Wa ta'dzimin nasi, dan uli yang ngagungaken menungso lagu maring talibul ilm itu, wa nahwi dzalika la sepadane kabeh ke mau sing disebutaken aghrad dunyawiyah tahsilur riasa itu. Tahsil riasa dan sebagainya. Ini jangan sampai niatnya salah. Niatnya tadi sudah disebutkan ihya'u wajhallah, untuk bisa mengamalkan ilmu itu, menghidupkan syariat, menyinari hati, menghiasi hati, dan lain-lain itu, dan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat mencari ilmu itu untuk menggapai barang-barang dunia, harta-harta dunia apa saja yang ada di dunia, yaitu seperti kita akan memperoleh riasa, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi pimpinan lah pokoknya. Lalu mencari ilmu tujuannya seperti itu. Mencari pangkat, derajat, harta, agar bisa dibanggakan di depan teman-temannya misalnya. Ya ini bahaya. Dan supaya orang-orang itu hormat kepadanya. Dan semisal itu, ini semuanya tujuan-tujuan dunia. Jangan niat mencari ilmu seperti itu. Karena ini adabnya. Jadi adab yang pertama membersihkan hati, yang kedua menata niat dengan baik. Jangan sampai ada niatan-niatan yang tadi tujuannya bersifat dunia. Ini bahaya. Karena nanti kalau sudah punya ilmu akan menjadi ulama. Menjadi ulama itu penerus perjuangan para nabi. Kalau perjuangan para nabi itu enggak melihat dunia. Melihatnya ke sana, akhirat, alamnya alam akhirat, hidupnya hidup akhir dunia, bukan untuk tujuan, tapi tujuan utamanya adalah akhirat, supaya orang-orang semuanya jadi baik, dicintai oleh Allah, menjadi makmur, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah semuanya. Lah ini tugas-tugas daripada ulama. Maka niatnya yang baik. Asalisu tawi sing nomor 3, an yubadire ku yen to rikatan age-age sapa muta'allim bi tahsilil ilmi kelawan ngasilakan ilmu age-age syababahu ing dalam waktu nome muta'allim, waktu nomnya waktu mudanya. Jadi mencari ilmu yaitu digunakan pada waktu muda. Cepat kalau waktu muda itu, masih muda cari ilmu, jangan Masya Allah, waktu muda. Wa awqata umrihi lan piro-piro waktune, waktu umure, ya di samping waktu masih muda juga ada sela-sela umur, ada sela-sela kesempatan waktu untuk ada waktu untuk belajar, maka belajarlah. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Syababaka qabla haromik, nah itu yang 5 macam itu. Nah itu harus digunakan sebaik-baiknya waktunya ini semuanya. Wala yaghtar lan ojo kebujuk sapa talibul ilm bi khidaish taswifi kelawan pembujuke taswif mengko-mengko wa takmile lan ya jangan mengko amal-amal yang takmil, amala yu amilu takmil. Jadi membuat kata angan-angan, akan begini, akan jadi begini, itu namanya takmil. Jadi artinya begini, kalau kita ada kesempatan untuk mencari ilmu, maka pergilah, cepat pergi, sebelum kesempatan itu tidak ada. Kalau kita ini ada waktu untuk mengaji, maka cepat-cepat ambillah
ambillah waktu itu untuk mengaji. Jangan dilewatkan. Jangan bilang, wah nanti aja, nanti. Nanti saya begini, nanti kalau ada begini, kalau nanti saya sudah punya ini, sudah ini, baru saya mau ngaji. Sekarang saya mau mengejar ini dulu, dunia dulu, mengejar hal apa, duit dulu. Sebelum ini setan ini, karena taswifu minas setan. Kalau ada ditunda-tunda seperti itu dari setan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa umur kita itu nanti sampai bisa seperti itu. Kayak dia itu kayak, kalau dalam bahasa Jawa itu disi kerso, mendahului Allah. Mendahului kehendak Allah. Dia nggak tahu apakah masih hidup nanti apa enggak kok. Maka harus gunakan sekarang ya sekarang, nanti gitu. Jadi jangan sampai sekarang ada kesempatan, nanti ditunda-tunda, nanti aja begitu. Ini jangan. Kemudian dengan angan-angan yang tinggi, yang panjang sekali. Wah, saya kalau punya begini, kalau punya motor, kalau punya mobil, saya bisa ngaji, hadir di sana. Aduh, nunggu sampai punya mobil kapan? Gitu. Nunggu sampai punya motor kapan? Selagi ada kesempatan dan bisa hadir. Selagi ada kesempatan untuk mencari ilmu, carilah ilmu. Jangan ditunda-tunda. Karena taswif itu minasyaiton. Kalau saya menunda-nunda itu dari setan. Ini adabnya. Jadi ada kesempatan, gunakan kesempatan yang sebesar-besarnya itu. Jangan nanti. Jadi kalau misalnya di pondok ini secara umum. Misalkan kita di pondok, kita mau belajar ini. Wah, nanti aja, sekarang capek, tidur aja dulu deh. Nanti habis ini kita mau ngafalin, kita mau, aduh setan itu. Setan. Pasti nanti setelah tidur nggak bisa, ada gangguan lagi, ada tamu, ada ini, perut sakit dan lain-lain macam-macam. Akhirnya kesempatan itu hilang. Nah, ini namanya taswif, nggak boleh. Kalau ada kesempatan untuk murojaat, harus langsung murojaat. Ada kesempatan untuk hifdz, untuk menghafal, maka langsung gunakan untuk menghafal, jangan ditunda-tunda. Nah, itu semuanya diterapkan seperti itu. Nah, ini adabnya orang yang mencari ilmu. Fa inna kulla sa'atin mongko temu setune saben-saben mongso tamurru kang lewat apa saah min umrihi sangi umri talibul ilm la budha ikutan kena ora kalau budha ila badala iku ora ono ganti iku maujud lah keduwe saah wala iwad lan tegese ora ono ganti rugine ora iwad ora ono regone anda saking karena waktu yang terlewatkan itu tidak ada gantinya, tidak mungkin diganti. Kita ganti itu nggak bisa dan tidak bisa dihargai. Bagaimana kalau lewat itu harganya berapa, nggak ada. Makanya gunakan kesempatan waktu dengan sebaik-baiknya. Wa an yaqta alan yento mutus sapa muta'alim ma ing perkara-perkara qadara kang kuwasa sapa muta'alim aling ngatesi nyatane minal ala iki sang pira-pira penghalang asyghilati kang nungkulaken wal awaik lan pira-pira penghalang almaniati kang bisa nyegah antama mitolabi saking sempurnane golek ilmu wa badil ijtihadi lan nyurahaken ijtihad, mencurahkan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu wa quwwatil jiddi dan kekuatan sungguh-sungguh fit tahsili ing dalam menghasilkan ilmu. Fa innaha karena kabeh temen setuhune kabeh kuwi mualaik seterusnya qawati utore kita alum iku pira-pira perkara sing megot dalane belajar. Tadi akhirnya begini. Adab yang ketiga tadi kan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, untuk menghafal, untuk mutola'ah, untuk belajar siapa saja, baik secara umum atau santri yang ada di dalam pondok. Itu harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang terlewatan itu tadi disediakan tidak ada ganti, tidak ada harganya, terbuang begitu saja sia-sia. Kalau sudah seperti itu, maka seorang pelajar kita ini harus berusaha memutus dari hal-hal yang bisa menghalang-halangi, yang bisa kita menyibukkan diri dari
ilmu. Jadi mestinya kita bergelut dengan ilmu, kita bergelut dengan belajar, kita bergelut dengan menghafal. Kok ada sesuatu yang bisa menghalangi kita dari itu semuanya? Malah sibuk dengan yang lain istilahnya. Sesuatu yang lain bisa menyibukkan diri, menghambat ilmu, tidak bisa menghafalkan, tinggalkan. Putus artinya ditinggalkan, jangan diterjunin, jangan dilakuin. Ini kita masing-masing tahu, jadi malas jadinya nanti. Dan penghalang-penghalang yang bisa mencegah dari kita beristihad untuk mencari ilmu atau mencapai kesempurnaan ilmu, mencapai kesempurnaan mencari ilmu. Hal-hal yang melarang atau menghalangi hal-hal seperti itu harus diputus, harus dihilangkan. Sehingga kita tidak bisa, kalau ada penghalang-penghalang itu kan bahaya itu. Kita nggak bisa serius, ya, ini keseriusannya kendor, ya. Kemudian kesungguhannya itu juga kendor, sehingga untuk bisa menghasilkan ilmu itu susah. Ini harus disingkirkan semuanya, karena semua itu tadi yang disebutkan itu adalah qawati'ut thariqit ta'allub, itu pemutus, pembegal jalan belajar. Nah, kalau dia belajar ini, kalau makanya misalkan kayak HP dan lain-lain itu kan, jawal itu kan, semuanya itu bisa dikatakan sekarang ini penghalang itu untuk mencari ilmu. Makanya berapa banyak di pondok-pondok itu, pondok pesantren atau lembaga pendidikan tidak boleh membawa HP karena dianggapnya sebagai penghalang. Maka singkirkan penghalang itu. Kalau orang tidak bisa konsentrasi untuk mencari ilmu, singkirkan. Jangan dipupuk, hilangkan itu. Karena ini bahaya, nanti akan melemahkan minatnya, melemahkan bagaimana dia mencari ilmu. Ini disebut dengan pembegal. Jadi hal-hal yang bisa menghalang-halangi kita untuk sungguh-sungguh mencari ilmu itu harus disingkirkan. Karena itu akan bisa menurunkan niat kita, menurunkan himmah kita, cita-cita kita, kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Ini yang nomor 3. Ar-rabi'u sing nomor 4 iku an yakna'a. Nah ini yen to nrimo muta'allim itu santri kita ini semuanya nrimo minal kuti saking makanan pokok wal libasilan pakaian bima tayassar kelawan perkara tayassaro kang dadi gampang. Jadi kita dalam makan atau pakaian sederhana, kita menerima apa adanya lah istilahnya gitu. Makanan kita ya apa adanya, pakaian kita apa adanya, yang mudah maksudnya. Jangan yang mahal-mahal, jangan yang enak-enak. Apa yang bisa kita makan, kita makan. Apa yang bisa kita pakai, kita pakai. Jadi nggak ada target, tapi zaman sekarang ini yang seperti ini susah. Yang seperti ini susah. Kalau pondok dahulu ya makan seadanya, masak sendiri, ya. Cari lauk nggak ada, bukan cari lauk ada tempe, ada ini enggak, lauknya itu ya misalnya cari kangkung di sawah atau apalah begitu. Ya begitu itu seadanya apa yang bisa dimakan. Menerima itu. Enggak harus pakai begini begitunya. Kalau sekarang anak-anak pondok itu Masya Allah mintanya makan yang enak ya. Yang enak, malah nggak ada ini langsung ini. Ya memang beda-beda kondisi atau generasi itu beda-beda. Tapi yang terpenting hati kita tidak pernah mempersoalkan bagaimana itu makannya, bagaimana itu pakaiannya. Ya santri ya begitu. Harus seperti itu. Karena itu bagian daripada akhlak seorang santri, seorang pelajar. Ya kita ini. Nah kalau kita menerima makanannya seperti itu, pakaiannya seperti itu, fabis sabri moko kelawan sabar untuk menghasilkan itu. Jadi nerimanya itu fabis sabri kelawan sabar. Ala adnal aisy ngatasé saanda atau saasor-asore kehidupan urip. Yana lukang merkole sapa talibul ilm saatal ilmi ing jembare ilmu wajam asyamlil qalbi lan ngumpulaken penggalih atau terkumpulnya hati ini jadi golong. Nah, gitu. Jadi tidak
tidak hancur berkeping-keping hatinya adem, menyatu gitu, nggak pikirannya nggak macam-macam. Jadi pikirannya satu, serius, hanya ilmu. Mim mutafarriqatil amali, saking piro-piro perkara sing dari macam-macamnya keinginan. Jadi subhanallah, seorang santri ya seperti itu, hidupnya sederhana, apa adanya, yang ada dimakan, kalau nggak ada ya puasa. Pakaian juga begitu, yang ada dipakai, kalau yang nggak ada ya seadanya itu. Maka sabar, meskipun hidupnya sengsara, meskipun hidupnya itu apa adanya, sudah paling rendah tingkatan hidupnya itu misalnya, maka itu harus sabar, karena dengan sabar itu yang seperti itu keadaannya akan memperoleh sa'atal ilmu yang luas, dan hatinya itu hati tidak macam-macam, tidak terpecah-pecah, hatinya nanti akan terkumpul satu, hanya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada yang bisa memisahkan, oh saya pengen begini, saya begini. Jadi menjadi serius, tidak ada pikiran lain yang dipikirkan. Tidak ada angan-angan, oh seandainya saya begini, oh saya pengen begini, nggak ada. Jadi memang betul-betul hatinya juga serius ke ilmu. Wa yatafajjaru lan muncrat fihi ing dalem ilmu apa ya nabiul hukmi, piro-piro sumberane ilmu. Nah kalau seperti itu nanti mencerma apa namanya, kalau seperti air itu, jadi akan tercurahkan kepada dia sumber-sumber ilmu semuanya dengan keadaan seperti itu. Artinya begini loh, jadi kalau kita mencari ilmu, kita harus posisinya di bawah. Kalau kita dalam mencari ilmu, posisi kita harus di bawah, karena ilmu itu tinggi. Kalau kita tinggi atau di atas ilmu memposisikan diri, maka kita nggak bakal dapat ilmu. Oleh karena itu ketika kita mencari ilmu, maka posisi kita itu dalam keadaan kosong, dalam keadaan di bawah ilmu. Di bawah ilmu, supaya nanti kita akan bisa membawa ilmu. Tapi kalau kita akan berada di atas ilmu, maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Maka dibutuhkan itu tadi, harus kita ini santri itu menerima apa adanya. Ya memang namanya santri ya seperti itu adanya, harus sabar. Nah ini yang susah, makanya untuk menjadi santri itu seperti ini sebelum untuk akhlaknya santri untuk dirinya sendiri ya harus begitu. Kok ada santri gak menerima kehidupan yang apa adanya, sederhana. Kok ada santri yang tidak bisa menerima pakaiannya hanya sederhana saja, pengennya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Wah ini alamat ini gak ada akhlaknya. Gak ada akhlaknya. Jadi akhlaknya santri ya gitu, hidupnya apa adanya. Yang penting bersih hatinya, karena dalam rangka dia supaya mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa hidup apa adanya, menerima apa adanya, maka pancaran ilmu itu pasti akan datang, sumber-sumber ilmu itu akan datang kepada dia semuanya. Qala Imamun Syafi'i, dawuh sinten Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflih, ora bejo sapa wong sing luru ilmu, thalibul ilm, min thalabil ilmi saking, atau la yuflihu man thalabal ilma, bisa. Ora bakal bejo sapa wong thalaba kang nubrih sapa man al ilma ing ilmu. Orang itu tidak akan beruntung, orang yang mencari ilmu tidak akan beruntung bi izzatin nafsi, dengan izzatun nafs tadi yang saya jelaskan, dengan luhure atau lawan luhure nafas, luhure hati, merasa dirinya itu di atas. Wa sa'atil ma'isyati, lan jembare kehidupan. Ini susah. Kalau orang di pondok kok hidupnya mewah, istilahnya, itu susah untuk mendapatkan ilmu, tidak beruntung nantinya. Dapat ya dapat, cuma enggak seperti orang yang sengsara istilahnya. Walakin man, tetapi ini utai wong tolaba kang nuprih sapa man ing ilmu bidzillatin nafsi, kelawan hinane nafsu, dirinya itu hina.
wa dzikil aisy lan rupake ma'isyah wa khidmatil ulama'i lan khidmatil ulama iku aflahu walakin man tetapene utawi wong tolabahu itu mubtada'i aflahu iku luweh bejo. Artinya begini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang mencari ilmu dengan bi'izzatin nafsi, orang yang merasa dirinya lebih mulia, wasa'atil ma'isyati dengan kehidupan yang mewah lah istilahnya, tidak apa adanya. Ini bahaya. Gak bakal beruntung, gak bakal mendapat atau mendapatkan tapi tidak seberapa. Tetapi orang yang mencari ilmu dengan dzulin nafs, merasa hina, terhina maksudnya. Dengan susah payah istilahnya, makan apa adanya, kemudian memakai juga pakaian yang apa adanya, dan mau khidmah dengan ulama lah ini, khidmah dengan ulama, khidmah dengan gurunya, khidmah dengan kiainya, khidmah dengan ustadznya, aflahu, orang yang seperti ini akan lebih beruntung. Pendapatan ilmunya, mendapatkan ilmu lebih dari orang-orang yang tadi dengan cara sa'atil ma'isyah, izzatin nafsi. Makanya kalau dulu Masya Allah kiai-kiai kita menurutnya sebentar tapi alim-alim dengan kehidupan yang seperti itu modelnya. Nah kalau kita Masya Allah baru begini aja sudah nggak betah, katanya makannya kurang, kurang enak, gak cocok makannya, ya Allah, ini apa memang generasinya yang berbeda atau bagaimana? Ini karena Imam Syafi'i ini menjelaskan seperti itu. Jadi kita sebagai santri itu harus punya tekad, hidup apa adanya, tidak apa-apa, makan apa adanya, tidak apa-apa, pakaian apa adanya, tidak apa-apa, oke. Tapi satu, bahwa kita ini hati kita bersih, hati kita semangat untuk mencari ilmu. Inilah yang nanti akan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan akan beruntung dia yang seperti itu. Dan sebaliknya kalau mencari ilmu kan dengan proses dirinya itu yang mulia, kirimannya banyak istilahnya, hidupnya mewah, gitu. Ini ya mungkin dapat ilmu, tapi tidak seberuntung dengan orang-orang yang tadi, yang hidup apa adanya. Karena ketika kita masa tolab itu adalah masa di mana kita ini dalam keadaan rendah istilahnya. Karena namanya tolab, orang meminta, orang mencari kan apa saja. Posisi kita mencari itu kan posisi yang hina istilahnya. Posisi yang serba kekurangan namanya mencari. Kalau sudah punya, sudah di atas, nggak bakal mencari gitu loh. Jadi kalau santri pelajar itu harus memposisikan diri berada di bawah. Jangan merasa malah di atasnya, apalagi sama kiainya, sama gurunya, nanti ada akhlak lagi. Nah ini untuk dirinya sendiri itu harus menerima apa adanya. Hidup apa adanya, apa yang dimakan apa adanya. Yang penting bisa hidup lah. Pakaian juga seadanya. Yang penting ada yang bisa dipakai gitu aja. Tidak telanjang gitu aja. Itu sudah cukup. Jangan muluk-muluk, jangan tinggi-tinggi, makanya pengennya yang begini, pakainya yang begini. Aduh, ini rugi nanti kita. Ini sudah 1 jam lebih ya ini. Semoga saya akhiri sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah untuk meneruskan adabnya, akhlaknya orang yang belajar atau santri, pelajar kita inilah semuanya terhadap dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sebelum adab kita kepada guru-guru kita.